Elshinta News and Talk. Presiden Jokowi dan juga Gubernur seluruh Indonesia hari ini melakukan kegiatan Kendi Nusantara dan dijadikan sebagai salah satu acan untuk pembangunan di kawasan IKN. Bersama dengan 34 gubernur membawa air dan juga tanah dari wilayah masing-masing untuk dijadikan sebagai pelambang persatuan Nusantara. Seperti apa warga masyarakat terutama orang Kalimantan Timur menyambut progresifnya pembangunan IKN. Kami bersama dengan anggota DPD RI yang juga salah satu tokoh Dayak, Dr. Agustin Teras Narang. Elshinta News and Talk. Ya, Pak Teras Narang, ini menjadi salah satu lompatan ya. Nampaknya titik nolnya malam ini akan didiami oleh Pak Presiden dengan camping nih. Sambutan Pak Teras bagaimana? Iya, betul. Ya, pertama-tama kita harus mensyukuri Mas Asrofi berkenaan dengan telah adanya langkah positif ya terkait dengan ibu kota Nusantara ini. Karena saya kebetulan juga mengikuti pansus itu, saya sebagai anggota pansus, anggota panja, dan kemudian juga anggota tim perumus untuk rancangan undang-undang ibu kota Nusantara. Jadi saya tahu persis berkenaan dengan prosesnya, dan saya juga tahu persis apa yang diharapkan berkenaan dengan ibu kota Nusantara ini. Tapi yang jelas bahwa kita bersyukur sekali Bapak Presiden telah menunaikan tugasnya sehingga pada hari ini bersama-sama dengan 34 gubernur telah berkunjung ke titik nol ya. Ya, titik nol tuh. Jadi lihat titik nol ini kalau misalnya orang sebagai orang asli sana deh Pak Teras Narang, apa sih bayangannya? Kalau bagi saya sebagai orang yang pernah jadi Presiden Majelis Adat Dayak Nasional, itu semua di Kalimantan itu namanya titik nol. Semua? Tapi kalau kita berbicara berkenaan dengan kesejarahan, karena kita berpandangan bahwa bumi atau Pulau Kalimantan atau Pulau Borneo ini adalah suatu pulau yang cukup tua dan kemudian juga dianugerahi oleh Yang Maha Kuasa sumber daya alam yang melimpah. Ya, itu satu fakta yang kita tidak. Jadi semua tempat di Kalimantan disebut titik nol dulu? Kalau bagi kami ya, kalau bagi kami. Karena apa? Karena semua titik yang ada di Kalimantan itu semuanya adalah bermanfaat, berfaedah, dan merupakan suatu bagian di dalam kehidupan kami. Ini ada perlambang baru lah, ada perlambang yang dimulai oleh pemerintah pusat. Sebuah kehormatan kan pasti ada Pak Jokowi kemudian membuat proyek di sana, bahkan menempatkan Kalimantan Timur sebagai epicentrum Indonesia nantinya, Pak Teras Narang. Betul. Cukup bahagia dengan sambutan ini, Pak Teras? Jelas, kami sebagai warga negara Indonesia berbahagia karena kalau mengikuti satu proses kesejarahan, Mas Asrofi, Presiden Soekarno dulu pernah juga menyatakan di tahun 56 ingin bercita-cita memindahkan ibu kota negara kita ini dari Betawi, dari Jakarta. Kemudian beliau menyebutkan secara khusus kota Palangkaraya pada saat itu. Dan kemudian Pak Harto juga demikian, kemudian dilanjutkan Pak... Katanya ada Bukit Soeharto juga karena dipantau oleh Pak Soeharto ya? Iya, jadi artinya ini adalah suatu hal yang mempunyai nilai historis yang luar biasa. Dan tentu bagi kami sebagai suku yang berasal dari Kalimantan sangat memberikan apresiasi terhadap hal itu. Tapi ada tantangan ke depan nih Pak Teras Narang. Pasti Pak Asrofi. Ini tantangannya seperti kita di Jakarta sekarang. Kalau mungkin Kalimantan Timur sebelum era dijadikan IKN kan tidak begitu urban, tidak begitu demografinya tidak begitu heterogen. Sementara nanti akan kedatangan banyak orang. Menyambut orang dengan budaya berbeda, cara hidup yang berbeda. Nah, sanggupkah orang di sana untuk menyesuaikan itu? Sanggup dan tidak sanggup, jadi harus sanggup gitu loh. Karena apa? Karena ini sudah satu fakta sejarah yang memang harus kami alami. Dan suatu hal ya Mas Asrofi, bahwa Kalimantan ini kan adalah pulau besar. Dan terus terang saja sumber daya alamnya yang melimpah, dan juga jujur kami katakan bahwa keterlibatan kami sebagai suku yang berasal dari Kalimantan itu tidak begitu banyak ya, tidak begitu banyak terlibat berkenaan dengan masalah pemanfaatan dari lahan yang ada di Pulau Kalimantan. Karena selama ini contoh saja di Kalimantan Tengah itu 80% kawasannya itu adalah kawasan hutan. Jadi bayangkan saja
1,5 kali Pulau Jawa. Pulau Jawa ada 6 provinsi dan kemudian dengan 153.000 lebih kilometer persegi, 80%-nya itu kawasan hutan. Sehingga jangan kaget kalau ada desa, kalau ada kampung yang berada di kawasan hutan. Nah, nanti masalahnya mereka yang selama ini hidup yang seperti itu akan bisa berubah karena kedatangan orang yang cara hidupnya sudah modern nih, Pak Tresnarang. Iya, tapi tentu ini kan ada lompatan, Mas Asrof. Iya. Suatu lompatan yang tinggi sekali. Takutnya kaget Pak kalau lompatnya terlalu tinggi tuh Pak Tresnarang. Iya, itu makanya saya tadi baru diskusi dengan teman-teman pemuda mahasiswa teknik yang dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Saya katakan bahwa ke depan ini kalian punya tantangan yang luar biasa. Karena apa? Karena kalian harus karena mereka teknik ya, Mas Asrofi. Jadi saya katakan kalian harus diadu dengan tenaga-tenaga dari luar, bukan hanya dari Indonesia, tapi juga tenaga-tenaga dari yang secara background pendidikan biasanya lebih ya kualitasnya kita harus kita akui ya pasti akan agak jauh ya diferensiasinya. Iya. Gapnya itu bisa tidak dilalui itu gap yang tinggi antara orang lokal sana biar tidak terlalu ketinggalan dengan pendatang nantinya Pak Tresnarang. Nah di sini kuncinya di tangan kepala otorita. Jadi artinya sejauh mana kemampuan dia untuk merangkul masyarakat yang ada di Pulau Kalimantan sehingga mereka itu juga terlibat dalam arti ya sambil belajar dan berdaya ya dengan wilayahnya sendiri kan. Iya, diberdayakan. Karena saya juga yakin kalau mereka diberikan kesempatan, mereka juga pasti mampu. Dan saya merasakan betul itu. Saya pernah menjadi anggota DPR RI 99-2004. Kemudian tahun 2005 saya menjadi gubernur Kalimantan Tengah 2 periode. Dan kemudian saya sekarang menjadi anggota DPD RI. Jadi saya 17 tahun sebelum menjadi anggota DPR sebagai pengacara yang menangani perkara-perkara juga cukup besar. Klien saya itu Pembangunan Jaya, Metropolitan, kemudian Kelapa Gading dan siapa yang nggak kenal Pak Tresnarang sih? Ya, enggak. Jadi artinya begini, bahwa kita bisa gitu loh. Jadi artinya saya bilang ke anak-anak yang muda-muda, kalian ya, saya yakin bisa. Orang saja bisa mengembara kemana-mana dan diakui gitu ya, apalagi orang yang lain seharusnya sama ya Pak ya? Iya, tapi masalahnya sekarang apakah mereka diberikan kesempatan atau tidak? Terutama kalau nggak sekarang akan telat Pak, karena sekarang sudah running pembangunan fisiknya. Jangan sampai kemudian non fisiknya dilupakan. Kalau melihat pada langkah-langkah yang akan dilakukan, ini kan langkah persiapan, Mas Asrof. Langkah persiapan ini kan belum masuk kepada langkah untuk pembangunan. Nah, jadi kalau menurut hemat saya, di awal inilah kalau mau melakukan pelibatan terhadap para generasi muda, para akademisi, para teknisi-teknisi yang berkemampuan dalam arti ya, berikanlah kesempatan kepada mereka. Apalagi ini kan cita-citanya, kriterianya ini kan smart city, green city, sustainable city. Jadi ini luar biasa, ini lompatannya. Kaget ya, biasa cuman gambar kotak, tiba-tiba kita suruh gambar yang lebih complicated dan rumit ya. Iya, jadi ini jadi kesempatan bagi putra-putra yang ada di Kalimantan, apakah itu di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara. Nah inilah cukup tidak Pak, tenaga ahli itu untuk bisa nanti ya tenaga ahli tetap tenaga ahli ya. Kalau misalnya datang dari Jawa juga sama saja kan. Cuman kan kalau bisa tenaga ahlinya datang dari lokal, mampu tidak itu? Harus bersama-sama Pak Asrofi. Karena apa? Karena penduduk di Pulau Kalimantan itu kan tidak sampai 7 juta ya jumlahnya. Jadi artinya kalau dilihat dari 5 provinsi itu, tentu dengan profesi yang masing-masing, ya kita juga perlu ada bantuan-bantuan dari daerah-daerah lain, terutama untuk pembangunan, khususnya pembangunan yang dianggap penting. Tetapi kepada hal-hal yang lain ya sharing lah ya. Jadi ada yang diberikan kepada memang yang punya skill,
tetapi yang punya skill juga harus didampingi sehingga ada proses pembelajaran. Ya, transfer of knowledge ya biasanya ya, Pak Right. Teresnara. Setuju sekali. Transfer of knowledge itu sebagai salah satu. Kalau enggak, nanti ya kembali lagi tidak sesuai dengan harapan. Jadi nggak jadi smart city gitu loh. Karena banyak gangguan. Dan gangguannya nggak fisik ya Pak ya, gangguannya non fisik itu lebih susah untuk diselesaikan, solusinya susah itu kalau non fisik. Ya, tapi saya yakin kepala otorita nanti punya kebijakan lah ya. Ya. Punya kebijakan yang mempunyai pandangan yang bukan semata-mata dari segi teknologi, tetapi juga bagaimana merangkul masyarakat, dan kemudian tentu dalam bahasa dan tingkah laku yang seperti yang wajar lah ya. Ya. Kalau misalnya nih, ini saya ingin tahu pandangan Pak Teresnara kalau melihat konteksnya adalah membagi kekuasaan. Misal ya, Kalimantan Timur dijadikan pusat pemerintahan. Apakah perlu juga dijadikan pusat bisnis, ekonomi, bahkan hub untuk distribusi baik logistik atau juga manusia? Apakah perlu untuk diganti dan juga dibagi dengan wilayah lain di Kalimantan? Kalau mendasarkan pada konsep yang kami buat pada saat membuat rancangan itu, memang Jakarta ini kita harus akui ini adalah sebagai pusat bisnis. Kita nggak bisa pungkiri lah ya, Mas Asrofi, karena segala infrastruktur kan semuanya di sini tersedia. Nah, kemudian diharapkan juga Kota Balikpapan dengan Kota Samarinda itu membantu di dalam rangka untuk pengembangan dari ibu kota Nusantara ini. Nah, tetapi Balikpapan dan Samarinda, kalau Balikpapan itu kan kota tua, Samarinda kota tua, kota Balikpapan itu kota minyak. Siapa yang tidak tahu kota Balikpapan itu kota minyak? Dari zaman Belanda dulu memang dia kota minyak. Nah, tetapi juga jangan dilupakan ada dua akses yang tidak kalah penting di Kalimantan Timur itu, yaitu akses ke Kalimantan Selatan dan ke Kalimantan Tengah. Karena yang terdekat itu adalah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Nah, disinilah kalau kami menghitung jarak dari salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah itu sekitar 370 km. Wah, jauh Pak, dari sini ke... Nggak jauh Pak, nggak jauh. Kalau kami melalui jalan Yeah. yang ini Pak, karena saya pernah menyusuri jalan itu kami sekitar 11 sampai 12 jam. Dengan keadaan jalan yang sangat memprihatinkan. Tapi kalau itu dibuka dengan jalan yang berkualitas tol, itu saya yakin sekitar 3 sampai 4 jam bisa tembus itu. 3-4 jam ya, Iya. 300 sekian kilometer Jakarta sampai Pekalongan itu jaraknya itu. Iya, sekitar gitu kan, sekitar 4 jam kan. 5 jam kalau naik tol tuh ke Pekalongan. Nah iya, Ya. itu Jadi ibaratnya ini kuenya bisa dibagi-bagi. Jadi nanti yang kenyang banyak kayak artinya ya Pak Teresnara ya. Masalah kenyang ini kan bagi bangsa Indonesia ya, Mas Rofi ya. Tetapi yang kita kehendaki itu jangan terjadi kesenjangan. Jangan sampai terjadi kesenjangan, jangan sampai terkesan bahwa ibu kota Nusantara seperti Menara Gading, tetapi di satu sisi yang lain itu tidak mempunyai perhatian. Itu. Nah, inilah yang menjadi tugas dari Antisipasi masalah itu. Saya nanti ingin tanya bagaimana antisipasinya. Tapi sebelum lebih dalam, saya jumpai dulu pendengar. Nanti kami minta waktu break setelah pendengar dari Pak Anggana di Pamulang. Selamat sore Pak Anggana. Mas Asrofi, selamat sore. Iya Pak Anggana. Silakan. Salam sehat. Sebetulnya saya pertama mau menyampaikan selamat dulu, kan Pak Teras bisa saya katakan mewakili teman-teman saudara di Kalimantan atas pilihan strategis presiden kita untuk bangun IKN nih Pak Teras. Semoga jadi berkah ya Pak ya. Ya, amin. Berkah untuk Kaltim, berkah juga untuk kita semua ya Pak Anggana ya. Amin. Kita ntar sering-sering rutenya bukan Jakarta Surabaya lagi, Jakarta Kalimantan seringnya nanti. Tapi ya, ini Pak Teras, sebetulnya saya pengen dapat wisdom gini kan, yang paling kenal dengan wilayah itu kan orang yang memang hidup dan tumbuh di sana. Pak Teras kan udah lahir di sana, besar di sana, pernah jadi kepala daerah juga Pak Teras. Bahkan kepala adat Pak. Nah itu dia yang arahnya ke situ sebetulnya. Penyiapan secara kulturalnya seperti apa nih Pak Teras? Karena kan gini, kita tahu bahwa budaya yang ada di Kalimantan punya kekhasan sendiri dan kita nggak sedikit yang menyatakan agak sedikit sedikit spesial lah Pak Teras. Mungkin Pak Teras menangkap konteks. Jangan sampai kemudian menghilangkan identitas ya Pak ya. Itu satu, tetapi bagaimana akulturasinya nih Pak Teras dan apakah masyarakat di sana tuh cukup siap? Karena saya berharap sekali
adanya satu harmoni yang bagus lah, karena kita jadikan ini sebuah kabar yang baik intinya agar negara kita ini juga punya desentralisasi gitu Pak Teras. Itu yang saya pengen dengar dari Pak Teras. Menarik. Terima kasih Pak Anggana, akulturasi budaya dan juga nanti bagaimana menciptakan kota yang urban, kota yang inklusif ya. Tapi saat lagi Pak Teras Narang, kami mohon waktu sejenak 1 menit saja, segera kami akan kembali untuk berbincang lebih dalam. Elshinta News and Talk. Ada acara Kendi Nusantara yang mempersatukan tanah dan juga air dari seluruh wilayah provinsi di Indonesia di titik 0 km sebagai salah satu pelambang dimulainya pembangunan lebih luas kawasan IKN yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Kami saat ini bersama dengan anggota DPD RI yang juga salah satu tokoh Dayak, Dr. Agustin Teras Narang. Anda bisa berbincang langsung dengan Pak Teras Narang di 0215869000. Pak Teras Narang tadi ngomongin soal kota inklusif, kemudian juga bagaimana akulturasi budaya bisa dipersiapkan agar tidak ada shocking culture ya, culture shock bagi masyarakat nanti kalau datang ke sana. Tapi lebih dalam nanti kita bahas setelah kita jumpai pendengar lagi nih Pak Teras Narang. Ada yang berbincang langsung, Pak Slamet Muksan di Tangerang. Halo, selamat sore Pak Muksan. Sore Mas Asrofi. Ya, silakan Pak Muksan. Sore Pak Teras Narang. Selamat sore Pak Muksan. Iya, Kalimantan itu titik dunia, bukan titik Indonesia lagi. Betul, di tengah banget itu Pak. Iya, titik dunia. Tapi The center of the world ya. Sekian puluh tahun Kalimantan itu tidak digarap dengan serius. Ya, saya mencintai negeri, tapi kalau tidak mengkritik sebetulnya tidak mencintai. Kalau mencintai negeri harus mengkritik, harus memberikan jalan keluar. Saya katakan Kalimantan Tengah itu rasanya di pinggir ya, namanya Kalimantan Tengah. Iya, rasa di pinggir gitu kan. Nah, ini kan belum terlambat. Orang Kalimantan tuh identik dengan Kalimantan Timur. Ya udah benar lah taruh di situ ya. Kalimantan Timur kota mana sih yang nggak terkenal? Ya kan? Banyak Pak kotanya yang terkenal. Iya, yang terkenal kan hampir separuh lebih. Ya, ada Kutai Kartanegara dan sebagainya. Iya, itu Bontang itu kurang apa lagi coba? Ya kan? Nah, sampai Kalimantan Timur itu dimekarin ke sana, Tarakan segala itu menjadi Kalimantan Utara. Ya kalau kita punya rumah di Pulau Sebatik, katakanlah Kalimantan Utara, kaki kiri kita Indonesia, kaki kanannya Malaysia itu. Kalau mau begitu, kita kalau punya rumah itu benderanya bisa 2. Ngadep kiri Indonesia, ngadep kanan Malaysia, kan seperti itu. Dan ini sudah tindakan lompatan jauh yang luar biasa. Saya begini, karena Pak Teras Narang ini dekat ya, saya nggak mau bicara terlalu jauh ya. Pokoknya dekat lah, beliau ini dekat dengan siapa dekat aja. Dengan Elshinta biar aman itulah ya. Saran saya begini, pertama supaya hemat ya, efisien gitu. Itu memanggil putra-putra Kalimantan yang ada di luar untuk kembali ke daerahnya sehingga hemat. Tidak perlu artinya orang Sunda harus tinggal di sana berpuluh-puluh tahun, orang Jawa harus tinggal sana. Misalnya istana itu berapa orang Kalimantan? Hai, kamu pulang ya. Ayo bantu proyek ini gitu ya. Bantu ini nggak usah di sini. Oh ya menteri ini berapa yang ada di orang Kalimantan? Pulang. Jadi nggak perlu. Sekarang gini, PNS itu sebetulnya kualitasnya bagus. Yeah. Yang membuat tidak bagus itu kan oknum Pak. Iya. Ya, jadi ditaruh kan itu udah ada undang-undangnya, bersedia ditempatkan di mana saja. Tapi tetap saja yang namanya pindah kantor ya agak berat Pak. Enggak, yang artinya Mas Asrofi dari kantor itu 500 karyawannya. Ada orang Kalimantan 30, otomatis dia pindah. Masih gitu mau aja. Ya kan? Ya harus mau dia, karena kan pertama nyaman pulang kampung, yang kedua nggak kurang gajinya kan, semua nggak ada yang kurang, semua enak ya kan. Ya kalau soal biaya hidup, Samarinda, Balikpapan itu jauh lebih tinggi dari Jakarta. Biaya hidupnya tinggi di sana kan. Ya tapi masalahnya menghemat aja, jadi nggak perlu lagi. At least yang ASN yang punya daerah Kalimantan minta suruh pindah ke Kalimantan semua nanti ya? Iya, pulang semua mengabdi kan, artinya tidak perlu menyediakan rumah. Dia masih punya rumah, punya ini segala macam. Nah, jadi kalau pimpinannya, kalau menterinya siapa gitu kan, setiap Jumat sore pasti pulang naik pesawat. Iya. Jadi kembali kemana, mau ke Surabaya. Kalau staf ya nggak mungkin ya. Kalau staf kan nggak mungkin, berat kan kalau staf dari Jawa terus mau tinggal di sana, kemudian
sebulan sekali mau Habis pulang Pak juga nanti berat. ongkos Pak, istri ngamuk nanti kalau. Iya, jadi berat. Jadi itu teori itu seperti itu mudah-mudahan bisa dipakai Pak Teras Narang. Baik, terima kasih Pak Muksan soal Kalimantan memanggil. Nanti kita bahas juga. Ini ada lagi Pak Roni di Depok. Selamat sore Pak Roni. Selamat sore Pak. Ya Pak Roni, apa nih yang diusulkan? Teras Narang ya. Ya silakan. Iya. Ya, Pak, Selamat saya sore, Pak sangat Roni. bangga dengan kebijakan Bapak Presiden kita. Tujuan daripada pindah ke sana itu ya itu tadi untuk pemerataan dan untuk Membuat keseimbangan baru Pak. keseimbangan dan supaya sentralistik yang di Jakarta itu bisa pindah ke sana. Itu udah sangat bagus, ide-ide udah lama tapi ya baru bisa dilaksanakan sekarang. Apalagi Pak Teras dengan Pak Jokowi kan itu satu rumah ibaratnya. Jadi udah cocok banget gitu. Satu rumah tapi beda. Satu rumah Pak Jokowi dengan Ibu Jokowi kalau saya ingatnya sih. Iya, kalau Pak Teras itu kan udah dedenggotnya DPR lah yang dari dulu. Udah pindah ke DPR, gubernur, apalagi sekarang DPD. Jadi ya udah sangat matang lah dalam berpolitik. Maka itu ya saya sangat bangga dengan ide yang sekarang ini. IKN itu berada di sana sehingga nanti pemerataan mudah-mudahan bisa terlaksana. Oke, demikian. Ya baik, terima kasih. Pemerataan ya, ada 3 nilai nih yang disampaikan oleh pendengar. 1, membuat kota inklusif dengan akulturasi budaya. Kemudian tadi Kalimantan memanggil. Kali ini Pak Roni meminta agar ada nilai tambahnya. Silakan Pak Teras Narang. Baik, terima kasih. Pertama Pak Anggana. Pak Anggana, saya setuju sekali adanya suatu proses akulturalisasi ya. Dan memang ini tidak mudah untuk kita menginginkan atau kita mencita-citakan, tetapi tidak mudah untuk dicapai. Nah ini satu-satunya cara menurut hemat saya adalah Mas Asrofi, yaitu dengan melakukan suatu langkah-langkah yang terstruktur, yang sistematis dan kemudian juga dilakukan dengan masif. Nah pendekatan-pendekatan ini tentu pendekatan yang dimulai dari pemahaman dulu bagaimana sih kultur dari daerah itu, dan kemudian juga dipertanyakan daerah itu siapa saja yang ada di situ, bukan hanya suku Dayak, di situ juga ada suku Banjar, ada suku Jawa, kemudian ada Melayu suku, juga ada ya. Melayu banyak Pak, ini multipot kok di Kalimantan Timur ini. Tadi yang Pak Muksin juga sampaikan kehidupan di Kalimantan Timur ini udah luar biasa. Nah, untuk melakukan pendekatan-pendekatan dari segi kultural, tentu kita harus mampu untuk memilah dan memilih. Kita harus mampu memilah bagaimana kultur, misalnya kultur suku bangsa Dayak. Nah, suku bangsa Dayak ya kita mengenal betul cinta terhadap Yang Maha Kuasa, cinta terhadap lingkungan, dan kemudian cinta terhadap sesama, dan tentu itu juga menjadi bagian bagaimana mewujud nyatakan kecintaan ini. Dan kemudian bagi suku bangsa lain yang juga ada di Kalimantan Timur ini. Sehingga apa? Proses akulturalisasi, proses melakukan penyadartahuan, melakukan pendekatan terhadap nilai-nilai budaya ini tidak bisa dilakukan dengan tata cara, dengan sistem pemerintahan. Karena ini bukan birokrasi, bukan birokrat mereka ini. Ini adalah tokoh-tokoh masyarakat, kehidupan masyarakat, baik yang hidup di pedesaan, kemudian bercampur dengan hidup di perkotaan, kemudian mereka juga harus dipahami dengan pengembangan-pengembangan yang memerlukan lompatan-lompatan ini. Nah, saya setuju dengan Pak Anggana bahwa perlu ada, kalau menurut hemat saya Pak Anggana, perlu ada satu pendekatan dan perlu juga adanya penyadartahuan. Penyadartahuan bahwa apa yang dilakukan sekarang ini bukan hanya untuk pihak tertentu, bukan untuk suku tertentu, tetapi ini adalah bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalau pandangan-pandangan ini mampu diwujud nyatakan dalam sikap tindak yang real, dengan tidak melakukan pembedaan-pembedaan terhadap semua program yang dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara ini, dan kemudian tidak menimbulkan adanya kesenjangan-kesenjangan yang menciptakan satu hal yang sangat memprihatinkan bagi pihak-pihak tertentu, maka saya yakin proses akulturalisasi ini dapat berjalan dengan baik, dan kita harapkan multikulturalisme dari masyarakat ini juga dapat berjalan secara ya istilahnya
natural secara gitu ya, baik, tidak ada distorsi gitu ya, Pak ya. Betul, secara natural, betul. Terima kasih Mas Asrofi. Secara natural dan kemudian tidak ada satupun yang merasa tertinggal dan tidak ada satupun yang merasa dipaksakan untuk melakukan sesuatu yang memang mereka tidak siap dan mereka memang tidak mau. Nah, hal-hal seperti ini yang mesti. Jadi Nusantara memastikan bahwa hak warga lokal juga dihormati kan, dan juga kebiasaan harus dihormati kan? Harus, menurut hemat saya, karena dia juga sebagai warga negara Indonesia, Mas Asrofi, yang perlu juga mendapat perhatian. Karena prinsip bagi kami itu jangan sampai terciptakan kesenjangan. Karena tadi Mas Anggana itu mau bercipta banyak tadi, tapi saya paham betul apa yang beliau. Dan sampai kemudian justru terbelakang ya orang yang sudah tinggal lebih lama di sana gitu kan? Ya, karena banyak kejadian-kejadian di Pulau Kalimantan ini yang tidak ingin kita terulang lagi. Jadi ingin kita buat bahwa itu adalah proses yang lalu adalah suatu proses pembelajaran. Masa lalu adalah suatu hal yang tidak kita inginkan dan kita melihat ke depan yang jauh lebih baik lagi. Gitu dia ya. Perlu tidak Kalimantan memanggil seperti usulan dari Pak Muhsan tadi? Ya, kalau saya katakan bukan hanya Kalimantan memanggil, tapi Indonesia memanggil. Indonesia memanggil untuk semuanya agar kiranya ibu kota Nusantara ini harus dipahami sebagai kami dirikan di sini loh. Ini adalah sesuatu hal yang merupakan kebanggaan bagi suku bangsa yang ada di Pulau Kalimantan. Tetapi sekarang dengan dia menjadi ibu kota Nusantara, marilah kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang ada dari Sabang sampai Merauke, gitu. Nah, kalau spirit itu selalu digelorakan oleh teman-teman yang nanti ada di otorita ini, jadi teman-teman di otorita jangan hanya sekedar untuk berupaya membangun. Kalau membangun itu pekerjaan pemborong itu, gampang itu. Yeah. Itu nggak perlu. Karena apa nih, saya tahu persis tugasnya otorita ini adalah di samping tugasnya dia melakukan persiapan, melakukan pembangunan, melakukan proses pemindahan, dan kemudian ditambah lagi dengan penyelenggaraan pemerintahan sebagai pemerintahan daerah. Ini kan bukan tugas yang mudah bagi kepala otorita. Jadi makanya saya perlu memberikan pandangan seperti yang juga saya harapkan dari apa yang saya jawab. Ya. Jangan dilupakan yang non fisik ya, karena bangunan fisik itu terlihat indah, tapi kalau non fisiknya rapuh juga akan rapuh juga ya kan? Betul. Ya, tadi Pak Muksan juga menyatakan bahwa Kalimantan ini sebagai center of the world. Saya setuju sekali, karena memang betul Kalimantan ini juga sebagai paru-parunya dunia. Betul. Jadi sebagai paru-parunya dunia, tentu harapan-harapan yang tadi Pak Muksan tadi katakan juga menjadi perhatian kita. Termasuk nilai tambah juga kan yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Roni tadi, nilai tambah dari IKN ini harus dapat ke masyarakat lokalnya. Iya. Tadi saya mau menjawab ke Pak Roni, saya mendapat sekali. Memang perlu ada pemerataan. Karena apa? Pemerataan yang beliau masukkan itu sebagai suatu tujuan utama. Pokoknya jangan sampai menciptakan kesenjangan. Karena ini Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan ini ya namanya pulau ya. Jadi tidak terpisahkan oleh laut. Jadi kami di Pulau Kalimantan itu adalah itulah Pulau Kalimantan yang hanya ada sungai-sungai. Jadi tidak perlu kami menyeberang laut. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu adanya semacam pemerataan, pemberian kesempatan, dan kemudian tentu pemberian kesempatan ini didasarkan juga pada pemahaman yang betul, dan kemudian juga nilai-nilai edukasi juga perlu menjadi perhatian. Dan tadi yang Mas Asrofi katakan, transfer of knowledge itu menjadi penting. Jadi dengan transfer of knowledge ini salah satu dorongan disampaikan oleh Pak Soekardi melalui WA mengatakan seperti ini. Jangan lupa anak-anak di Kalimantan juga diimprove pengetahuannya. Selain mempersiapkan keahlian yang fisik dan sebagainya, persiapkan pula keahlian lain ya. Bahasa Inggris penting dan ilmu pengetahuan yang lain juga penting. Jangan sampai ketinggalan katanya. Ini ada pesan yang bagus banget ini Pak Teresnara. Bagus sekali. Saya setuju dengan Pak Suwardi ya. Mudah-mudahan ya, jadi Pak Gubernur Kalimantan, baik Kalimantan Timur atau Kalimantan manapun, bersiap-siap jangan sampai kemudian anak bangsanya ketinggalan dengan pendatang ya Pak Teresnarang ya. Iya. Jadi inilah yang paling penting. Dan saya setuju sekali, pendekatan-pendekatan antropologi, pendekatan-pendekatan sosiologi, itu menjadi penting. Karena apa? Karena terkadang kita hanya memikirkan bagaimana membangun gedung, bagaimana membangun kota.
Tetapi kita lupa ada pendekatan-pendekatan saya tidak menguasai berkenaan dengan itu mengenai antropologi, mengenai masalah sosiologi. Karena itu pada akhirnya mengarah kepada psikologi masyarakat gitu loh. Pembangunan manusia penting ya katanya. Iya, pembangunan manusianya itu menjadi penting. Jadi pendekatan-pendekatan pembangunan, pendekatan-pendekatan birokrasi itu adalah bagian kecil saja menurut hemat saya. Paling gampang kok kalau mengatur untuk membangun, paling gampang kalau untuk mengatur mengenai masalah aparatur sipil negara. Karena aparatur sipil negara itu disiplinnya luar biasa. Kalau kita bilang kerjakan A, mereka akan kerjakan. Kami dapat banyak nilai dan ilmu dari Pak Teras Narang hari ini. Mudah-mudahan Pak Teras Narang masih bisa terus sehat ya, biar bisa bagi ilmunya ke kami ya, Pak Teras Narang. Terima kasih Pak Asrofi. Sama-sama, tetap sehat Pak Teras Narang. Selamat sore. Sama-sama ya, selamat sore Mas Asrofi. Anggota DPD RI yang juga tokoh Dayak, Dr. Agustin Teras Narang. El Shinta News and Talk.